Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ana akan melanjutkan beberapa penjelasan mengenai materi yang terdapat di dalam kitab Aisarul Mamalik ila Alfiyah bin Malik karangan Al-Ustaz Joko Nursio LCMHI Hafizahullah Ta'ala. Masih mengenai bab tentang na'tul ma'mulaini mutahidaini fil ma'na wal amal. Sebelum menuju kepada syarahnya, Ana akan membacakan ataunya terlebih dahulu. Bismillah. Qala an-nadhimu rahimahullahu ta'ala, wa in nu'utun, ketika na'at-na'at katurat, yang banyak apa na'at-na'at, waqad talat, maka sungguh telah mengikuti apa na'at-na'at, muftaqiran, halai membutuhkan, lidikrihinna, untuk menyebutkan na'at-na'at, utbi'at, maka sungguh diikuti, maka diikuti apa na'at-na'at, waqad, maka putuslah siapa kamu, au atbi', atau ikutkanlah siapa kamu, in yakun, ketika ada apa na'at, ketika ada apa man'ut, itu muayyan, sudah tertentu, biduniha, dengan tanpanya na'at-na'at, au ba'diha, atau sebagiannya na'at-na'at, iqta', maka putuslah siapa kamu, mu'linan, pada pemberi informasi atau na'atnya. Qala syarih rahimahullah ta'ala, idza takarrara, ketika berulang apa an-na'tu na'at biman'utin, dengan man'ut wahidin, yang satu, wala yatadihu, dan tidak jelas apa al-makna, makna man'utnya, illa biha, kecuali dengan na'at-na'at, wajib, maka wajib apa itba'uha, mengikutkannya na'at-na'at, kulluha, semuanya na'at-na'at, fil i'rabi, di dalam i'rabnya man'ut. Taqulu, berkata siapa kamu, ja'a, telah datang siapa Muhammadun Muhammad, al-alimu, yang alim, at-tajiru, yang pedagang, al-faqihu, yang ahli fikih. Jadi maksudnya daripada penjelasan tadi, maksudnya daripada bacaan tadi adalah bahwasanya pesyarah di sini menjelaskan ketika terdapat na'at, yang mana na'at tersebut berulang dengan man'utnya yang satu, atau bahasa mudahnya man'utnya satu dan na'atnya itu terdapat berapa gitu, maka dan dalam keadaan man'utnya ini tidak jelas maknanya kecuali dengan mengikutkan na'at-na'at tersebut, mengikutkan na'at tersebut kepada hukumnya si man'ut. Contohnya di dalam kalimat ja'a Muhammadun. Nah, di sini yang menjadi man'utnya adalah lafaz Muhammadun. Al-alimu, at-tajiru, dan al-faqihu di sini sebagai na'atnya. Ketika kita hilangkan salah satu daripada tiga na'at ini daripada man'utnya lafaz Muhammadun, maka tidak memberikan makna yang jelas bahwasanya yang kita tuju itu benar-benar Muhammad. Contohnya ja'a Muhammadun al-alimu, dua man'utnya, dua na'atnya kita buang, maka bisa jadi yang alim itu banyak, Muhammad yang alim itu banyak. Bisa jadi di desa tersebut banyak Muhammad alim. Tapi ketika kita ikutkan dengan na'at yang teman-temannya, maka baru jelaslah bahwasanya Muhammad yang kita maksud itu adalah Nabi kita Muhammad gitu. Kemudian lanjut, amma idza kana, adapun ketika terdapat ketika ada apa al-man'utu man'ut, itu muttadihan, sudah jelas, wa muayyanan, dan tertentu, biduniha, dengan selainnya na'at-na'at, kulliha, seluruhnya na'at-na'at, jaza, maka boleh, fiha, di dalamnya na'at-na'at, jami'an, hali semuanya, apa al-itba'u wal qat'u, dan memutus. Jadi maksudnya adalah ketika man'utnya ini sudah jelas maknanya tanpa diikutkan dengan na'at-na'atnya tadi, beberapa na'at-na'atnya tadi, maka na'atnya yang tadi nih, yang na'atnya yang ini memiliki dua hukum, yaitu al-itba', mengikutkannya kepada hukum man'ut, dan yang kedua al-qata', atau tidak mengikutkannya beberapa na'at tadi kepada hukum man'utnya. Contohnya di dalam lafaz hadza Muhammadun, adapun ini Muhammad, ya, adapun ini itu Muhammad, an-nabiyyu, yang nabi, al-karimu, yang mulia, as-siddiqu, yang sangat benar, al-aminu, yang jujur, biraf'i jami'i an-nu'uti wa yajuzu an taqula. Jadi di dalam lafaz ini, lafaz an-nabiyyu, al-karimu, as-siddiqu, al-aminu, itu dirafa'kan semuanya sebagai na'at, karena ini mengikuti hukum itba'. Ini yang dinamakan hukum itba', yang mana ketika na'atnya tersebut mengikuti hukum man'utnya. Begitu. Ini kan al-karimu, an-nabiyyu, al-karimu, as-siddiqu, al-aminu, mengikuti hukum man'ut semuanya. Maka di sini dinamakan dengan hukum itba'.
Kemudian wa yajuzu an taqula, boleh berkata siapa kamu pada lafaz hadza, adapun ini Muhammadun an-nabiyyu al-karimu as-siddiq al-amina. Nah, di lafaz as-siddiq dan al-amina di sini tidak mengikuti hukum man'utnya yaitu Muhammad. Karena di sini memiliki hukum yaitu namanya hukum qata' atau memutus hukum salah satu yang awalnya menjadi naatnya menjadi tidak ikut kepada hukum man'utnya. Binas bisiddiqi wal amini, dengan menasabkan lafaz as-siddiq wal amin ala itmari fi'li a'ni, atas tersimpannya fi'il a'ni, fi'il yang berupa lafaz a'ni. Jadi lafaz as-siddiq dan al-amina di sini tidak lagi sebagai naat, tapi dia sebagai maf'ulun bih daripada fi'il yang tersimpan yaitu berupa lafaz a'ni. Kalau kita baca hadza Muhammadun an-nabiyyu al-karimu a'ni as-siddiq al-amina. Nah, lafaz as-siddiq al-amina di sini qata' terputus daripada hukum naatnya yang mengikuti kepada man'utnya. Maka daripada itu lafaz ini atau jumlah ini disebut mengikuti kaidah qata' di dalam hukum naat. Kemudian au bi raf'i as-siddiqu al-aminu, dengan merofakkan lafaz as-siddiq wal amin ala itmali mubtada'in mahdhufin taqdiruhu wa huwa as-siddiqu wa huwa al-aminu. Nah, lafaz as-siddiqu wal aminu di sini boleh juga kita baca rafa', tapi rafa'nya bukan karena mengikuti man'utnya hukumnya, tapi karena menjadi mubtada, jadi khabar daripada mubtada yang dimahdhuf yaitu berupa lafaz wa huwa. Jadi kalau kita baca hadza Muhammadun an-nabiyyu al-karimu wa huwa as-siddiqu wa huwa al-aminu. Nah, ini yang dinamakan dengan hukum qata' di dalam bab naat. Mungkin sekian yang dapat Ana sampaikan mengenai penjelasan daripada nazam sekian yang tadi. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.